Freya menatap heran, alisnya berkedut-kedut. Jesslyn, apa yang kau lakukan di sini? Jangan bilang kalau kau ingin melamar pekerjaan di Raksil. Freya cukup tahu info soal Jesslyn dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Jennifer. Ketika melihat kehadiran wanita yang selalu ditolak itu berada di Raksil, tentu Freya terpancing untuk mengoloknya. Biar aku tebak, pasti kau mau melamar sebagai tukang kebun? Atau mungkin petugas kebersihan? Kau tahu bahwa pendapatannya lebih besar daripada di toko tempat sekarang kau bekerja, bukan? Marvin berdiri dan menatap Freya, lalu berkata, Kak Freya, tidak disangka kita bisa bertemu di sini. Persiapkan dirimu sebaik mungkin. Sebentar lagi Tuan Zafir akan memanggilmu. Dia coba mengalihkan isu. Jika Freya dibiarkan terus mengoceh, Jesslyn bisa down. Cukup lama Freya menatap Marvin dan Jesslyn secara berganti. Dia tahu kedekatan tak direstui itu. Aku tidak tahu apa kepentinganmu di sini, Marvin. Namun yang pasti, aku harap kau segera menyingkir dari wanita lemah itu. Jika aku laporkan kepada istrimu, kau habis kena marah. Sekarang saja Marvin mulai timbul keresahan di hatinya, hanya saja dia sebisa mungkin tetap tenang. Dia harap Freya tidak melaporkannya kepada istrinya. Kebetulan aku tadi melihatnya di sini, Kak Freya. Tidak mungkin aku tidak menegurnya. Aku melihat kau ngobrol begitu asyik bersamanya, Marvin. Kalian seperti dua sejoli yang sudah lama dipisahkan oleh jarak dan waktu. Kami adalah teman. Tidak harus sedekat itu. Freya menyeringai marah. Dia menatap tajam, terutama ke arah Jesslyn. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Kau ini tidak punya malu, Jesslyn. Baiklah. Untuk kesekian kaliannya kami bilang padamu, Marvin adalah suami dari Jennifer. Kau jangan kegatalan, sentaknya. Jesslyn perlahan menunduk, pandangannya terhunjam ke lantai. Mendengar dampratan menusuk itu, dia ambil hati. Ada sebagian isi hatinya ingin marah, tapi diam adalah opsi yang selalu ada di kepalanya. Belum sempat Marvin mengeluarkan statement pembelaan, Freya lanjut menyembur sarkas, kalau kau tidak mau disebut jalang atau pelakor, lebih baik kau tidak usah lagi berhubungan dekat dengan Marvin. Gunakan otakmu baik-baik dan rasakan pakai hati. Marvin punya istri bernama Jennifer yang tengah mengandung anak darinya. Kapan itu? Jesslyn makin bergeming. Untungnya di sekitar lobi agak sepi karena saat ini memang jam sibuk. Semua karyawan fokus dengan pekerjaan di ruangannya masing-masing. Hanya 2 orang atau segelintir saja yang mengalihkan perhatian mereka kala mendengar omelan pedas dari Freya. Tidak ingin Jesslyn makin tertunduk dan lemas badannya. Marvin segera menyuruh Freya segera ke ruangan Xavier. Kau sudah ditunggu oleh Tuan Presdir di ruangannya, Kak. Silakan ke sana. Freya masih mengawas ketus ke Jesslyn. Kau jangan berpura-pura bego. Masih banyak pria jomblo di Glorystone dan di dunia ini, dengusnya gusar. Marvin menengahi dan terpaksa mendorong Freya agar segera meninggalkan lobi. Jangan sampai moodmu rusak pagi ini, Kak. Marvin terpaksa menarik lengan Freya, menyeretnya masuk ke lift, sampai di depan pintu ruangan Xavier. Setelah itu Marvin kembali turun. Saat Marvin telah kembali di lobi, dia duduk pas di samping Jesslyn dan berkata lembut, Wahai calon sekretaris, aku dengar, sang pemilik Raksil tidak suka kalau ada karyawannya yang cangeng dan lemah. Jadi, kau harus semangat, Jesslyn, seru Marvin mengepalkan tinju. Mendapat motivasi dari Marvin, Jesslyn mencitak senyum tipis dan mengangkat wajahnya. Maafkan aku, Marvin, mulai sekarang aku akan menjaga jarak denganmu. Terima kasih telah memberikanku semangat, doakan aku. Marvin meninggalkan Raksil dan bergegas ke rak Elytra dan akan mengawasi proyek. Di depan ruang kerja Presiden Direktur ada ruang tunggu. Di sana Freya sudah menunggu dari tadi. Dia masih belum boleh masuk karena harus menunggu satu peserta lainnya terlebih dahulu. Jesslyn merasa canggung ingin duduk berdekatan dengan Freya, jadi terpaksa dia berdiri. Tidak lama setelah itu, seorang pria berkata kepada mereka, Bu Jesslyn Sinclair, calon sekretaris, silakan masuk. Seketika mata Freya membulat sempurna dan perlahan mulutnya menganga. Sekretaris, gumamnya terheran-heran, sungguh di luar nalar, mencengangkan. Jesslyn pun masuk. Dia langsung dipersilan duduk oleh Xavier.
Terima kasih, Pak. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Xavier kepada Jesslyn. Sebuah pertanyaan formalitas. Dia sudah mendapat pesan khusus dari bosnya bahwa harus menghargai Jesslyn Sinclair. Meskipun Jesslyn tampak biasa bahkan banyak kurangnya, Xavier harus tetap menganggapnya punya nilai dan layak menempati posisi sekretaris. Xavier menatap Jesslyn dan berkata ramah, "Tugas yang akan Anda terima di awal-awal tidak akan sulit. Ketika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, silakan bicara dan jangan pernah sungkan." Nona Jesslyn harus aktif bicara. Jika dirasa berat melaksanakannya karena kurang paham, silakan disampaikan keluhannya. Jesslyn mengangguk sekali dengan penuh hormat. Berikan saya waktu dan kesempatan untuk bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, Tuan Xavier. Saya akan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin. Selesai interview singkat ini, Jesslyn akan diberikan penjelasan mengenai job desk serta hal terkait profil perusahaan dan semacamnya oleh salah seorang petinggi perusahaan. Panggilkan wanita bernama Freya di sana. Baik, Tuan Xavier. Terima kasih. Permisi. Jesslyn beranjak dan keluar dari ruangan. Nona Freya, Anda disuruh masuk oleh Tuan Xavier. Silakan. Sebelum masuk, Freya menatapnya sinis dan berkata, "Serius kau jadi sekretaris di sini?" Jesslyn mengangguk dan tidak berani menatap mata Freya. "Iya," balasnya simpel. Masih belum hilang rasa terkejutnya, Freya tidak habis pikir, "Bagaimana bisa? Pasti kau punya kenalan di sini. Kau bawaan dari siapa, ha?" cecarnya penasaran. Jesslyn menggelang pelan, "Aku tidak punya kenalan siapapun di sini." "Tidak mungkin." Freya pun meninggalkan Jesslyn yang tengah terpancang, lalu masuk ke ruangan Xavier. Freya dipersilakan duduk, dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Tuan Xavier." Interview ini berlangsung selama lebih dari 15 menit. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh Xavier, seperti skill dan pengalaman. Semua dijawab dengan baik dan jelas oleh Freya. "Baiklah, mulai hari ini Anda mulai bekerja. Setelah ini silakan temui manajer HRD." Kemudian karena penasaran, dia pun bertanya, "Tuan Xavier, apa benar wanita bernama Jesslyn tadi adalah sekretaris di sini?" "Ya, dia sekretaris baru di Raksil," balas Xavier tegas dan tanpa ragu. Sepulang dari bekerja di hari pertamanya, Freya tidak ke rumahnya langsung, tetapi mampir ke Villa Winston. Dia sengaja ingin bertemu dengan Jennifer. "Tadi di kantor Raksil aku berjumpa dengan suamimu dan wanita pelakor itu."